Tingkatkan pendapatan asli kampung. Ini cara pemerintah Kampung Bangun Rejo. Pemerintah Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli kampung dengan menyiapkan sejumlah program. Di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Bangun Rejo, Lukas Supangat, yang baru beberapa bulan dilantik, pemerintah Kampung Bangun Rejo mengoptimalkan peran badan usaha milik kampung atau BUMKAM untuk menggali berbagai sumber pendapatan. Ditemui di ruang kerjanya Rabu 17 Mei 2023, Kepala Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Lukas Supangat menuturkan prioritas program kerja di kampung yang dipimpinnya yang pertama adalah pembenahan. Dia melihat perlunya peningkatan pendapatan asli kampung untuk mewujudkan Kampung Bangun Rejo menjadi kampung mandiri. Apa program Kampung Bangun Rejo untuk prioritas tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya tahun ini, tapi bagaimana cara saya ketika saya masuk itu pembenahan pertama. Saya melihat perlunya peningkatan pendapatan asli kampung, karena kita nggak tahu apakah dana desa itu nantinya masih dapat lagi, masih ada lagi atau tidak. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Artinya kita sebagai kampung mandiri, yang membangun kecil masuk kampung mandiri. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan pendapatan asli kampung sehingga kita bisa membangun dengan kekuatan dari masyarakat kampung Bangun Rejo itu sendiri. Jadi dengan pendapatan asli kampung yang cukup, saya bisa membangun semua fasilitas di kampung ini dengan pertanggungjawabannya langsung kepada masyarakat. Seperti apa konkret untuk meningkatkan PR di kampung, Pak? Ya, jadi sesuai dengan visi misi saya bahwa saya ingin peningkatan kesejahteraan baik itu di masyarakat tani sampai dengan seluruh warga masyarakat Bangun Rejo. Saya mencoba untuk beberapa program kerja, diantaranya adalah bayar listrik di kampung melalui BUMKA. Kalau dulu BUM desa ya, kemudian bayar pajak kendaraan bermotor di kampung juga, kemudian bayar BPJS di kampung. Semua pembayaran bisa kita lakukan di kampung, sehingga walaupun ketika nanti misalnya dana desa pun nggak ada, kita sudah punya pendapatan asli kampung yang kita gunakan bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan untuk menuju ke arah sana? Ya, langkah pertama jelas saya mempersiapkan infrastruktur dari program itu sendiri. Ya, contoh bayar listrik kampung, kita sudah mempersiapkan sampai peralatan-peralatan untuk peningkatan itu. Salah satunya mesin-mesin untuk kita supaya masyarakat itu bisa membayar listrik di kampung cukup melalui kepala dusun dan Pak RT. Jadi kita mesin-mesinnya sudah siap kita sampaikan kepada kepala dusun dan Pak RT. Jadi masyarakat tidak lagi ke balai kampung, tapi cukup dengan Pak RT dan kepala dusun. Itu satu yang bayar listrik di kampung. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 2-3 bulan. Dan alhamdulillah persentasenya cukup bagus, sehingga kita dalam 1 bulan, target saya 1 tahun ini saya ingin pendapatan asli kampung kita itu mencapai, khusus dari bayar listrik di kampung, 5-6 juta rupiah per bulan. Itu untuk bayar listrik di kampung. Kemudian ada lagi melalui BUMKA juga kita upaya peningkatan pendapatan asli kampung melalui BUMKA, yakni bayar pajak kendaraan bermotor di kampung. Saya berharap seluruh masyarakat Bangun Rejo terutama itu bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di kampung melalui BUMKA, melalui BUMDes. Nah, di situ juga salah satu upaya pelayanan kita kepada masyarakat agar masyarakat itu dengan senang hati, satu dekat, kedua pelayanan kita juga sudah cukup bagus, sehingga masyarakat kita dengan senang hati tidak lagi harus pergi ke Gunung Sugi atau bagaimana, karena ketika pergi ke sana ongkosnya juga sudah cukup banyak. Jadi itu untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asumsi saya ketika seluruh masyarakat Bangun Rejo itu bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kampung, itu pendapatan asli kampung kita bisa juga 5-6 juta rupiah per bulan.
Kemudian BPJS bisa kita lakukan pembayaran di kampung. Kemudian pembayaran lain kita upayakan bisa melalui BUMDes. Jadi ini salah satu upaya kita untuk peningkatan pendapatan asli kampung. Kemudian kita punya pasar yang cukup besar dan yang selama ini kurang pengelolaannya secara manajemen. Ini saya lagi ada perubahan manajemen sehingga pendapatan yang dari pasar itu sendiri bisa menopang pendapatan asli kampung kita. Kita sudah lakukan beberapa tindakan terkait dengan pasar yang selama ini tidak dikelola. Kita akan melakukan rehabilitasi beberapa tempat yang tadinya kumuh, kita bersihkan, yang tempat pembuangan sampah kita siapkan. Dan ada satu lagi, karena kita ini kota kecamatan, kemudian pasar kita besar, tentu masalah utamanya adalah sampah. Sampah kita sudah upayakan bagaimana membuat mesin pengolah sampah. Kita sudah mengadakan dan mudah-mudahan hari ini setelah duhur itu mesin pengolah sampah akan sampai di tempat kita. Dan itu bisa mengurangi masalah sampah di kota sebagai kota kecamatan kita. Kapan rencana realisasi untuk pembayaran pajak di kampung itu, Pak? Sudah berjalan. Jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor itu kita sudah berjalan, sudah cukup kurang lebih 1 tahun ini. Cuman progresnya kurang memuaskan. Nah, makanya saya sebagai kepala kampung baru itu akan genjot terus, sehingga sekarang ini kan masyarakat banyak yang belum tahu mesti membayar pajak kendaraan bermotor di kampung itu. Nah, sekarang ini saya perintahkan kepada seluruh kepala dusun, aparatur kampung yang ada dan mulai tingkat RT sampai ke lokasi itu untuk bergerak bersama. Bagaimana cara mensosialisasikan program kampung ini supaya apa? Semua masyarakat tahu kalau kita sekarang sudah bisa bayar listrik di kampung. Dan alhamdulillah dari kampung-kampung lain tidak hanya di Bangrejo, sekarang sudah mulai masuk, sehingga target kita saya yakin dengan kerja keras tahun ini kita bisa melampaui target dari Samsat. Sekarang ada e-samling masih yang dari Samsat. Nah, harapan saya ketika nanti tempat saya yang tempat pembayaran itu sudah jadi semua, kemudian masyarakat bisa dekat ke sini, saya yakin minat dari pembayar pajak, wajib pajak ini akan bertambah, dan ini juga menguntungkan pemerintah daerah, bukan hanya kampung sendiri, karena pajak kendaraan bermotornya lari ke pemerintah daerah. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Willy Dirgantara, realitalampu.com mengabarkan.